Video ini viral. Yang di atas ini anak yang tukang dia tampar, yang ini tengah ini adalah korbannya, yang ini adalah pembuli yang paling parahnya. Jadi mohon yang tolong yang bagi yang lihat video Cece ini tolong diviralkan juga. Karena videonya juga udah ada. Ini anak Cece takut banget kenapa-kenapa sama dia. Karena kasihan sekali, dia tuh kayak terkekang di dalam, kayak nggak bisa keluar. Korban bullying itu bukan korban bullying lagi, itu sudah kerana pidana ya. Jadi ini udah nggak bisa dimaafkan. Tolong jangan diselesaikan secara kekeluargaan. Dua ini, kalau bisa untuk orang tua si korban, tolong dipindah anaknya ke sekolah lain, dikeluarkan anaknya dari sekolah lain, diganti lingkungannya. Karena anak ini itu kasihan sekali, dia nggak punya hak untuk diperlakukan seperti itu. Cici yang nonton videonya itu sampai sangat terkejut, shock, karena separah itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polresta Cilacap memberikan informasi beredarnya viralnya salah satu video perundungan di kalangan anak-anak sekolah pelajar. Kemarin kita mendapatkan berita mengenai kejadian perundungan anak-anak di SMP 2 Cimanggu. Kami bergerak untuk melakukan penyidikan, kemudian kami sudah melakukan pengamanan terhadap beberapa orang yang terlibat di dalam video tersebut. Kemudian ada beberapa orang yang kami bawa ke Polresta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi 5 orang, 3 orang sementara saksi dan 2 orang yang terduga pelaku sesuai dengan video yang beredar. Sebelum video ini beredar, dari Polresta Cilacap, Satreskrim, kita sudah melakukan pengamanan terhadap yang diduga pelaku karena ada sedikit gangguan di mana beredarnya video ini tidak face to face tetapi menjadi satu kasus tawuran yang besar, sehingga ada keterlibatan beberapa massa yang mengatasnamakan untuk melakukan tindakan sendiri terhadap pelaku. Jam 15.00 kami sudah mengamankan sampai tadi malam, dan subuh tadi berikut beberapa keluarga wajib mendampingi 5 orang yang sementara masih kami periksa, sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan lain atau berita hoax lainnya bahwa kami tidak menangani. Insya Allah kami bisa menangani dengan baik dan profesional karena ini masih melibatkan anak-anak kita, di mana semua pihak perlu melakukan pembinaan sehingga anak-anak kita mempunyai akhlak dan ilmu yang baik untuk saling bertoleransi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 siswi salah satu SMP di Lamongan, Jawa Timur ini dibotakin oleh gurunya sendiri. Yang membotaki adalah guru bahasa Inggris dan juga sebagai pembina pramuka. Gara-garanya sepele menurut saya ya, karena 19 siswi itu tidak memakai ciput atau dalaman jilbab. Jadi mereka ketika akan pulang kemudian dipanggil oleh gurunya dan langsung dibotakin menggunakan pencukur elektrik, sehingga ada siswa-siswi yang rambutnya kena banyak. Dan ini setelah pulang, para siswi ini melapor kepada orang tuanya bahwa mereka dibotakin oleh gurunya. Tentu saja orang tuanya marah ya, tidak terima, sehingga mereka mengadu ke kepala sekolah. Tetapi ini infonya sudah damai, dan kejadian waktu dibotakin itu tanggal 23 Agustus. Pihak sekolah dan orang tua sudah melakukan mediasi ya, sehingga sudah diselesaikan dengan damai, dan gurunya ini sudah meminta maaf kepada siswi dan orang tua. Bahkan dari sekolah ada pendampingan secara psikologik mengatasi trauma siswinya. Menurut saya ini keterlaluan ya tindakan gurunya terhadap siswinya. Kalau misalnya saya sebagai orang tuanya, saya pasti marah dan saya tidak mau damai. Mungkin saya lanjutkan sekalian karena tindakannya ini sudah semena-mena. Jadi kalau misalnya si murid ini tidak memakai ciput, tetapi kan dia tetap memakai kerudung, tinggal ditegur saja, tidak usah sampai dibotakin. Emang dia kalau misalnya punya anak seperti itu, kemudian ada gurunya yang botakin, dia tidak marah? Pasti marah lah. Tidak boleh seorang guru melakukan kekerasan kepada muridnya, apalagi sampai membotaki begitu.
Inilah suasana pertemuan yang dilakukan oleh orang tua murid yang diduga menjadi korban perundungan dengan para guru yang terlibat. Hernika tampak emosional menumpahkan keluh kesah karena anaknya diduga dibuli oleh 4 guru dan sejumlah murid yang tak lain adalah teman korban sendiri. Apalagi anaknya yang berinisial K menderita penyakit autoimun dan diduga kembali kambuh karena mendapat perlakuan tak menyenangkan selama duduk di sekolah menengah atas ini. Selalu mengatakan itu dan berulang-ulang. Nah, ini saya mendapatkan info ini bukan sekali 2 kali, tapi terus-menerus. Dari guru saksinya, dari anak-anak murid, bahkan ada rekaman. Nah, jadi kami di sini sebagai orang tua tidak menerima. Pihak sekolah membenarkan kejadian itu dan mengaku sudah memediasi kasusnya. Meski begitu, pihak pemerintah Provinsi Bengkulu akan memberi sanksi tegas terhadap 4 guru yang terlibat dengan memindahkan mereka ke sekolah lain. Namun mereka juga terancam akan dicopot karena dinilai melenceng dari etika seorang tenaga pendidik. Ada masalah apakah gurunya tidak bisa dicopot? Itu sudah pasti. Kita menurunkan, ada kode etiknya nanti. Kode etiknya kita turunkan. Seperti dulu kan ada guru di SMA 4 dulu kan, kita turunkan dia dipindahkan dulu ke Seluma dulu, biar dia penyegaran dulu. Sanksi tegas yang diberikan diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak agar peristiwa semacam ini tak. Saya juga akan melakukan hal sama seperti yang ibu ini lakukan jika anak saya mengalami kasus ini. Karena belum tentu pihak sekolah akan langsung percaya, sedangkan mental anak kita sudah down. Tidak semua anak mempunyai mental yang kuat untuk melawan sikap pembulian dari teman-temannya, apalagi jika teman itu mempunyai sifat penghasut. Begitu juga orang tua, tidak semua orang tua percaya karena tidak sedikit anak-anak penghasut dan pembuli di depan orang tuanya sangat manis. Saya mengajarin anak saya, jangan kamu membuli teman kamu. Suasana duka menyelimuti pasangan keluarga A dan T, warga Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Anak keduanya yang berinisial PA meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelum meninggal, bocah laki-laki berusia 12 tahun ini diduga menjadi korban perundungan teman-temannya. PA dipaksa menyetubuhi seekor kucing dan direkam dengan ponsel teman-temannya. Terus di bari jeung ningali nya aya videona, aya dirinya videona murang kali abi nya bisa bete tos ya bete asa ngaruk-ngaruk di dada we nya astagfirullah itu aya murang kali nama dari pas tos eta tos lalap dipilarian we. Miris, video perundungan ini lalu disebar oleh para pelaku. Dipermalukan, korban yang duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar ini pun mengalami depresi hingga menolak makan dan minum. Korban pun jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya langsung melakukan pendampingan terhadap keluarga korban dengan pemulihan trauma psikis. Sunan Kalijaga membagikan perkembangan terkini ihwal kabar Sean, sang putra yang menerima tindakan bully dan kekerasan dari rekan sekolahnya. Pada hari Rabu, 15 Maret 2023, Sunan Kalijaga dan istrinya Heidi Sunan mengunjungi sekolah Sean. Dalam video yang dibagikan Sunan Kalijaga, Heidi Sunan terlihat berurai air mata sambil mengungkap kekecewaan terhadap pihak sekolah. Pasalnya setelah kejadian bullying menimpa sang putra, pihak sekolah disebut tidak memberikan update apapun. Heidi Sunan begitu murka karena pihak sekolah seolah tidak melakukan apapun setelah 2 minggu anaknya dibully. Lebih lanjut, Sunan Kalijaga juga menyebutkan apabila pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dinas Pendidikan, dan perwakilan Polsek Kebayoran turut menyaksikan perjuangan istrinya, seorang ibu yang sedang membela anaknya.